Ya ada, tentu kita pertama tentu BMKG proaktif ya, karena data yang paling valid itu BMKG, karena memang mereka punya peralatan untuk itu. Tadi saya sudah sampaikan juga supaya data itu diupdate terus. Yang pertama tentu kita evaluasi Pak, dari bahan evaluasi kita, ini kan masih tinggi angka kecelakaan. Kemudian kita mengingatkan kembali bahwa rem cek itu penting. Ya, ini kan stakeholdernya beda-beda. Kalau rem cek kendaraan itu ada di perhubungan. Kemudian pengaturan tata tertib lalu lintas, kontraflow atau tidak kontraflow misalnya buka tutup, itu kan ada di Korlantas, bukan ada di perhubungan. Jadi memang ini rapat ini harusnya memang harus kompleks gitu loh, nggak bisa pisah-pisah. Kemudian juga soal titik macet yang pindah-pindah. Kan ada kecenderungan titik macet itu dari tahun ke tahun tuh berbeda. Lokasinya, ini antisipasinya seperti apa. Kemudian kenapa PU mesti hadir? PU ini dari sisi infrastrukturnya, contoh, kita di Merak Bakahuni, nggak selesai-selesai sampai hari ini. Apa masalah di Merak Bakahuni? Rupanya setelah kita lihat di Merak Bakahuni itu memang sistem alur di sana itu memang harus dirombak total ya. Antara kendaraan masuk, kemudian kendaraan keluar, parkirnya kendaraan di mana sebelum masuk ke kapal dan seterusnya. Itu memang di sana prasarananya masih belum memadai. Kemudian ada perubahan kewenangan. Ini sekarang kan juga akan berubah nih di perhubungan. Dulu penyeberangan itu contoh Merak Bakahuni dibuat Dirjen Perhubungan Darat. Sekarang akan dikembalikan ke laut. Kenapa? Karena ahli navigasi itu ada di laut, bukan ada di darat. Ini juga nanti kita bahas semua supaya jangan ada lagi ego sektoral termasuk di dalam kementerian sendiri. Ya kalau memang tenaganya di darat itu tidak mumpuni di lembaga penyerbangan, ya sudah ambil alih oleh laut gitu loh. Itu kan di dalam Kementerian Perhubungan. Nah yang seperti itulah yang kita bahas di dalam. Intinya sebetulnya kita hanya ingin menekan angka kecelakaan, kemudian menurunnya luka berat, menurunnya luka ringan, dan menurunnya yang meninggal. Itu sebagai acuan kami untuk menilai apakah pemerintah ini sukses atau tidak menangani mudik dan balik Nataru maupun Lebaran. Bang Lazarus, tadi kan udah ada semacam wanti-wanti skenario terburuk ya dari Bu Dwi Korita soal nanti ada curah hujan ekstrim dan La Nina yang lemah gitu. Nah ini bisa mengulangi kejadian banjir bandang Jabodetabek tahun 2020 lagi nanti. Nah ini ada wanti-wanti nggak dari pimpinan gitu pada masyarakat terkait ini? Ya ada, tentu kita pertama tentu BMKG proaktif ya, karena data yang paling valid itu BMKG, karena memang mereka punya peralatan untuk itu. Tadi saya sudah sampaikan juga supaya data itu diupdate terus dari waktu ke waktu oleh BMKG kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh stakeholder ya, maskapai, kemudian perusahaan-perusahaan pelayaran dan seterusnya. Ya, dengan data yang dikeluarkan oleh BMKG ini kan masyarakat bisa mengantisipasi, betul loh. Kapan mereka mesti berangkat, kapan mereka harus mengurungkan niatnya untuk berangkat, kemudian rute mana yang aman untuk mereka lewati. Titik longsor juga tadi sudah disampaikan semua, ya tadi oleh Kementerian Perhubungan itu sudah disampaikan semua. Nah untuk daerah-daerah titik longsor yang banyak ini kemungkinan turun hujannya kapan gitu loh. Ini supaya informasi ini cepat nyampe. Kalau musim hujannya kemungkinan hujan derasnya itu misalnya di hari apa gitu, tentu titik ini tidak boleh dilewati. Itu loh peringatannya. Hal-hal seperti itulah barangkali yang tadi disampaikan oleh BMKG ya. Terima kasih ya teman-teman. Sebenarnya ini kan udah rutinitas ya. Kami lakukan ini kan setiap tahun. Teman-teman pers juga tahu kan, selalu kita adakan persiapan kemudian evaluasi. Ada dua hal yaitu Natal dan Tahun Baru dengan Lebaran. Dan selalu ada Korlantas. Nah kali ini kami mendapatkan surat dari Komisi 3. Dari kemarin kita udah kirim surat, udah lama ya, karena rapatnya udah lama persiapannya. Saya surati Komisi 3 8 November dan dijawab kemarin tanggal 2 Desember. Ya, jawaban dari Komisi 3 menolak untuk Korlantas rapat bersama Komisi 5 karena bukan mitra kerja Komisi 5. Bunyinya cuma begitu. Sebetulnya tadi saya tidak ingin ramai. Ya sudahlah gitu loh, karena Korlantas sudah datang, ya kita kasih bicara saja. Tetapi kena floor mempertanyakan kenapa Korlantas nggak datang, akhirnya jadi panjang. Kemudian kalau saya nggak keluarin suratnya, seolah-olah nanti saya yang membuat kesalahan sebagai ketua yang memimpin rapat.
Dokumen saya lengkap, saya ada surat bukti surat, kemudian sebenarnya dibolehkan sih, menurut Undang-Undang MD3, tata tertib boleh. Kita mengundang mitra kerja komisi lain boleh, selama izin kepada komisi yang bersangkutan. Dan kita izin, surat saya resmi ada kepada Komisi 3 dan jawabannya seperti tadi teman-teman dengarkan, ada penolakan dari Komisi 3 ya. Dan tidak disebutkan juga alasannya hanya karena Korlantas bukan mitra kerja Komisi 5, itu doang. Ya. Suratnya ada. Berarti kedepannya nanti kalau evaluasi Kakor akan tetap di Komisi 3 dan tidak di Komisi 5 atau nanti akan bersurat terus gitu, Bang? Ya, kami akan koordinasi lebih lanjut ya. Ini masalah internal, saya mungkin akan temui pimpinan Komisi 3 ya. Akan kita sampaikan bahwa kehadiran Kakor Lantas itu sangat penting dalam konteks mengawal lancarnya Nataru ini, baik juga nanti maupun Lebaran. Jadi kita akan koordinasi lebih lanjut. Seperti apa nanti hasil koordinasi kami ya, nanti mungkin kita bisa lihat pada saat nanti rapat evaluasi Natal dan Tahun Baru nanti. Ya. Mengenai pertemuan di dalam ini, kira-kira poin apa aja sih yang menjadi penting untuk dibahas sebagai mitra ini? Uji kelautan kapal penumpang dan uji kelaikan udara serta uji kelaikan udara di darat sesuai dengan wilayah kerja, dan kelancaran, keselamatan, keamanan dan kenyamanan transportasi laut, darat dan udara. Laut ya, kita apresiasi Pak. Oleh karenanya untuk udara dan laut mengangkut Pak Menteri Perhubungan ya. Jadi seluruh kapal sebelum berlayar, sebaik kapalnya sendiri, kapten, baik kapten kapal maupun kapten di pesawatnya juga kan kapalnya atau membawa pesawatnya untuk take off. Kemudian katakan kenapa kami selalu mengundang Korlantas ke sini Pak. Ya. Tapi masyarakat itu tahunya ketika ada kelalaian penanganan yang berkaitan dengan baik. Walaupun bidang tugas kita berbeda-beda, kita perlu berkumpul untuk koordinasi namanya. Di sini gitu loh. Ya. Jadi kalau kami mengundang Korlantas, dan kita perlu duduk di sini bersama-sama, bukan untuk mencari siapa jagoan, pelayanan terbaik bagi masyarakat. Jadi ego sektoral itu kita pinggirkan lah jauh-jauh lah untuk melayani tugas sebagai penanggung jawab ditugaskan oleh negara untuk itu. Di saat melakukan mudik. Ya ini nanti saya minta Pak Kantin merilis kecelakaan kemarin. Teman-teman jalan tol yang hadir nanti tolong didengarkan baik-baik kondisi 2 yang lalu. Itu menurut keterangan KNKT. Nah oleh karenanya teman-teman penanggung jawab. Kemudian perlu peningkatan upaya pada